Mioma uteri juga ada yang menyebabkan nyeri karena memang benjolan yang terlalu besar, jadi mengganggu persarapan pembuluh darah, itu juga bisa membuat nyeri. Makanya harus dipastikan dengan kita USG rutin. Nah, USG rutin. Jadi doa hari ini nih, dan listener juga, kalau misalnya tadi kan dengerin dari awal, kita mau bahas soal menstruasi yang tidak teratur dan nyeri. Ya. Sedikit flashback dulu nih, kalau misalnya buat saya nyeri menstruasi itu jarang banget gitu. Tapi jadi dulu itu aku termasuk orang yang menstruasinya siklus pendek. Oke. Jadi yang kayaknya sebulan tuh bisa 2 kali gitu dulu. Oke. Nah, karena mengalami itu cukup lama, jadi aku beranggapan itu adalah sesuatu yang dirasakan sama orang lain juga. Oke. Jadi ketika buka IUD, jeng 3 bulan nggak menstruasi itu rasanya stresnya luar biasa. Ya. Karena tidak terbiasa. Tapi orang-orang di sekitar pada bilang, ah gue sih nggak mens sampai 3 bulan, gue sih nggak mens sampai 6 bulan gitu. Jadi Ya. oh ada yang mewajarkan hal itu. Ya. Kenapa aku tahu nggak wajar? Langsung kan aku ke dokter. Kata-kata pertama ketika dia USG Transvaginal itu, oh bagus bu, nggak ada miomnya, nggak ada kistanya. Nah dari itu aku baru tahu, oh ini ada hubungannya toh miom, kista dan lain-lain itu sama mens tidak teratur. Benar. Makanya kita bahas. Ya. Tapi sebelum kita mulai, miom sama kista bedanya apa nih? Beda. Kalau misalnya miom, Mbak Nisa, itu dari rahim, dari uterusnya sendiri. Kalau misalnya kista, itu kita lebih dominan ngomongnya di indung telur, telur. Jadi beda tempat. Tapi kadang-kadang kista juga ada yang padat. Kista ada yang padat, tapi itu mengarah ke ganasan atau apa. Tapi kalau misalnya kita secara umum ngomongnya, kalau miom itu di dalam rahim sendiri, tapi kalau misalnya untuk kista itu di indung telur. Beda tempat. Jadi memang beda. Pantesan waktu itu yang periksanya bilang bahwa miom nggak ada, kista nggak ada, masih aman. Cuma waktu itu emang disuruh diet sih. Ya, karena itu biasanya ketidakseimbangan hormon. Nah, itu dia. Tapi memang overthinking itu juga jadi membuat kita berpikir macam-macam. Tapi ada satu fakta yang agak ngeri nih, karena sekarang ternyata banyak sekali Gen Z ngeluh haidnya tidak teratur. Waduh, ini mereka dari umur segitu aja haid sudah tidak teratur nih, dan katanya nyeri berlebih sampai benar-benar nggak bisa gerak. Saya juga punya teman sih dulu yang kalau setiap menstruasi pingsan itu ada, tapi 1 banding berapa lah gitu. Ternyata Gen Z sekarang banyak yang seperti ini. Pola hidup atau apa berpengaruh? Sebenarnya nyeri menstruasi atau kita sebutnya dysmenorrhea, ya, dysmenorrhea, ya, itu harus dicari tahu dulu penyebabnya. Paling sering itu gara-gara kista endometriosis, ya, dan juga ada juga karena adenomiosis ataupun mioma uteri, juga ada yang menyebabkan nyeri karena memang benjolan yang terlalu besar, jadi mengganggu persarapan pembuluh darah, itu juga bisa membuat nyeri. Makanya harus dipastikan dengan kita USG rutin. Nah, USG rutin. Baru juga ngedenger nih bahwa USG ternyata harus rutin. Kan orang-orang taunya USG pas hamil doang ya, Dok. Kenapa harus rutin? Untuk memastikan ada masalah atau enggak di usia reproduktif. Gitu. Karena kalau pembahasan kita sekarang tentang miom, 20-50% itu usia reproduktif pasti ada miomnya. 20-50%. Makanya kita harus perlu pemantauan. Makanya masuk si Gen Z itu tadi gitu. Benar sekali. Kan usia reproduktif itu, usia 18 tahun sampai 35 ke atas. Itu udah masuk. Jadi kalau misalnya kita udah termasuk usia reproduktif itu memang harus rajin USG. Bukan ketika hamil doang. Ini pengetahuan baru loh, listeners ya. Karena saya aja juga baru tahu. Tapi kalau misalnya boleh tahu dulu nih, maksudnya kan kalau ada keluhan baru datang, emang ada ciri-cirinya atau gimana? Miom ya, miom itu kita harus tahu dulu miom itu apa sih, Mbak Nisa? Ya, miom itu berarti tumor jinak di otot rahim. Ya, tumor jinak di otot rahim. Dia nempelnya itu ada, miom itu terbagi menjadi 3 tempat ya. Pertama di subserosa atau di dinding atasnya, kemudian ada di intramural atau di ototnya, kemudian di submukosa. Nah, kalau misalnya yang paling sering banyak keluhan pendarahan yang banyak atau apa, itu kalau misalnya di submukosa. Yang di submukosa itu yang paling sering ngebuat orang berdarah, dan juga intramural ya. Jadi pendarahan siklus menstruasinya lebih banyak. Kenapa? Karena lapisan dari endometrium itu menjadi lebih panjang, makanya siklus menstruasi lebih panjang. Biasanya gitu, dan darahnya lebih banyak. Gitu. Berarti justru yang lebih panjang tuh agak harus waspada ya? Benar. Kalau aku sebulan 2 kali tuh gimana? Balik lagi ke siklus menstruasi orang kan ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kita ngukurnya dari sana. Dari gitu. situ. Oke. Sebenarnya berarti dampak miom sama siklus menstruasi itu adalah
menstruasi jadi lebih panjang, panjang dan perdarahan menstruasinya jauh lebih banyak. Pendarahan jauh lebih banyak, menstruasi lebih panjang. Tadi dibilang USG rutin, serutin apa sih? Berapa bulan sekali? Boleh kalau misalnya 1 tahun sekali sebenarnya sudah cukup sebenarnya. 1 tahun sekali udah untuk menentukan ada masalah atau tidaknya di organ reproduktif. Oke.